Menarik untuk kita coba evaluasi ya, bagaimana tingkat keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia. Yang kalau kita melihat kembali pada sejarahnya, mestinya reformasi birokrasi kita itu sudah terlihat hasilnya. Karena itu pada kali ini kita bahas bagaimana reformasi birokrasi sebagai contoh ya di 3 negara Asia yang relatif dipandang berhasil, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Jadi kita pertama melihat bagaimana reformasi birokrasi di Korea Selatan ya. Di Korea Selatan itu relatif berhasil reformasi birokrasinya karena beberapa alasan utama. Yang pertama itu pemerintahnya itu menerapkan sejumlah langkah untuk menghilangkan inefisiensi dan redundansi di dalam pemerintahan. Misalnya dengan mengurangi ukuran organisasi pemerintah atau lembaga pemerintah atau birokrasi pemerintah, dan beralih dari sistem hierarkis ke sistem fungsional. Dan juga melakukan reformasi sistem pegawaian dan penggajian mereka. Pemerintah mereka itu berupaya mendorong ya PNS untuk terlibat di dalam pemecahan masalah secara kreatif. Dan ini ternyata mampu meningkatkan kualitas daripada keseluruhan pengambilan keputusan yang mereka lakukan, termasuk layanan yang mereka berikan kepada masyarakatnya. Yang lain adalah bahwa pemerintah Korea Selatan itu berupaya mengatasi korupsi. Nah, ini yang jadi masalah kita di Indonesia sampai sekarang ini. Bahkan untuk tahun 2022 ini penilaiannya justru indeks persepsi korupsi kita itu agak menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, mereka ini dengan meningkatkan transparansi dan membentuk komisi anti korupsi, ini juga kita punya. Semua tindakan ini justru telah mampu membantu mengurangi birokrasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada pemerintah karena semakin berkurangnya korupsi di lingkup pemerintahnya. Coba kita lihat Singapura ya. Mana faktor kunci keberhasilan di dalam reformasi birokrasi mereka itu karena mereka melakukan penekanan pada investasi di dalam sumber daya manusia dan mengembangkan kepemimpinannya dengan memberikan model pembelajaran dan pengembangan berbagai kompetensi yang mereka butuhkan, tidak hanya di level pimpinan tapi juga di level staf. Birokrasi di Singapura itu menempatkan prioritas tinggi pada pelatihan dan pengembangan, khususnya kebutuhan untuk mengembangkan perwakilan yang cakep, terampil ya, dan kompeten untuk memperjuangkan reformasi dan melaksanakan dengan baik dalam konteks implementasinya. Singapura juga itu banyak berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas para pemimpin ya dan pegawainya, dan memberikan mereka pelatihan yang membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang berkualitas dan mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan nasional. Singapura juga itu merangkul ya aspek-aspek yang penting untuk menjamin adanya kebugaran fisik dan mental bagi para pegawainya sebagai bagian penting dari birokrasinya. Ya, berupaya memastikan bahwa pegawai negeri mereka itu siap untuk tugas memimpin dan melaksanakan reformasi yang ditetapkan dan ditargetkan oleh pemerintah Singapura. Birokrasi Singapura juga itu memiliki kemampuan untuk menggunakan insentif dan disinsentif ya secara efektif untuk memotivasi tenaga pegawainya dan menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Bagaimana dengan Jepang? Faktor utama keberhasilan reformasi birokrasi Jepang itu karena adanya komitmen terkait dengan reformasi birokrasi
dari pimpinan pemerintahan dan menganggap bahwa birokrasi itu merupakan kunci utama untuk direformasi. Komitmen ini diwujudkan di dalam komitmen yang kuat untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang berwawasan pada reformasi. Ini merupakan satu kesulitan kita Indonesia untuk mendapatkan komitmen dari para pimpinan di semua jenjang organisasi. Karena kalau ini ada, maka saya yakin reformasi birokrasi Indonesia itu bisa cepat terimplementasi dengan baik dan memberikan dampak bagi pembangunan tentunya secara umum. Langkah kedua mereka itu membuat keputusan kebijakan yang menjawab tantangan struktural yang dihadapi birokrasi. Kita bisa lihat bahwa di dalam sasaran periode pemerintahan Jokowi itu memang fokus salah satunya adalah pada reformasi birokrasi dengan berupaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan struktural dengan menghilangkan eselon 4 dan eselon 3. Tentu harapannya supaya pemerintah itu bisa lebih fleksibel dan tidak bertele-tele. Jadi ada kesesuaian yang mirip ya. Ada kemiripan ya yang dilakukan oleh Jepang dengan Indonesia. Yang ketiga, mereka itu fokus pada tujuan yang jelas. Nah, selain itu Jepang juga itu mendapat manfaat dari dukungan dan saran eksternal dari mitra internasional mereka, termasuk dalam hal ini awalnya adalah Amerika Serikat dan berbagai program-program pembangunan dari PBB serta dari aktivitas masyarakat sipil ya, aktivis masyarakat sipil, dan ini juga dipandang sangat membantu pemerintah Singapura. Langkah yang keempat yang mereka lakukan adalah meningkatkan akuntabilitas organisasi dan terus melakukan upaya untuk lebih transparan, terutama dalam kaitan dengan sektor publik yang lebih besar. Nah, ini persoalan yang sangat penting kita bagaimana membangun birokrasi yang akuntabel dan juga transparan. Langkah yang kelima mereka itu memungkinkan akses yang lebih besar terkait dengan bagaimana membangun sebuah kebijakan melalui dialog-dialog yang konstruktif dengan melibatkan banyak pihak. Dan yang keenam, mendorong inovasi dan eksperimen-eksperimen di sektor publik sehingga apa yang dihasilkan oleh birokrasi itu betul-betul sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan problematika yang mereka hadapi. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapat dari reformasi birokrasi ketiga negara yang relatif sukses jika kita melihat dari statistik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei bahwa karena adanya komitmen reformasi birokrasi dari pimpinan pemerintahan untuk menciptakan kerangka kelembagaan yang berwawasan reformasi. Yang kedua, menghilangkan inefisiensi dan redundansi di dalam pemerintahan. Yang ketiga, itu mendorong PNS untuk terlibat di dalam pemecahan berbagai masalah secara kreatif. Yang keempat, berupaya mengatasi korupsi. Yang kelima, penekanannya pada investasi pada sumber daya ASN mereka agar siap untuk tugas memimpin dan melaksanakan reformasi. Yang keenam, menggunakan insentif dan disinsentif secara efektif pada ASN mereka. Yang ketujuh, itu membuat keputusan dan kebijakan yang mampu menjawab tantangan struktural yang dihadapi oleh birokrasi. Yang kedelapan, fokus pada tujuan yang jelas. Kesembilan, meningkatkan akuntabilitas organisasi dan juga transparansi sektor publik yang lebih besar. Yang kesepuluh, memungkinkan akses yang lebih besar ke dialog kebijakan. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi dan eksperimen khususnya di sektor-sektor publik. Nah, inilah 11 pelajaran kita dapat dari upaya untuk melihat sejauh mana tiga negara ini sukses di dalam melakukan reformasi birokrasi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk juga melakukan hal-hal yang relevan dengan kita untuk kita lakukan perbaikan sehingga ke depan reformasi birokrasi kita semakin baik. Sampai jumpa di tema lain dan salam reformasi birokrasi.